Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi teks puisi pada kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Yani Nuraini dengan NIM 19210128 dari kelas A2 2019 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Langsung saja, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan pengertian puisi. Apa sih pengertian puisi? Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilihlah kata-kata kias. Puisi juga merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Nah, jika kita memperhatikan teks puisi, kata-kata pada teks puisi pasti kalimatnya padat, singkat, dan juga diberi irama. Biasanya juga pada akhir kalimat puisi terdapat yang namanya rima. Jika puisi dibacakan dapat menimbulkan irama-irama tersendiri atau bunyi-bunyi yang padat. Selanjutnya, ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri puisi. Teks puisi ini mempunyai 6 ciri. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang padat. Seperti pembahasan sebelumnya, kata-kata pada puisi pasti kalimatnya padat, singkat, dan juga diberi irama. Ciri puisi yang kedua yaitu memperhatikan diksi. Diksi adalah pilihan kata. Jika kita membaca sebuah puisi, bisa dipastikan kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang indah atau memiliki keindahan ketika membacanya. Selanjutnya, ciri puisi yang ketiga yaitu mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Jika kita membaca sebuah puisi karya orang lain, pasti ketika kita membaca akan timbul imajinasi sesuai dengan teks puisi yang dibacakan. Misalnya, kita membaca teks puisi tentang keindahan alam, pasti kita akan berimajinasi ke sana, seperti di keindahan alam itu ada pegunungan, pepohonan, pantai, ataupun senja. Nah, itulah yang disebut daya imajinatif dan figuratif pada puisi. Ciri puisi yang keempat yaitu mempunyai rima. Nah, ini identik pada pengulangan bunyi di akhir kalimat sebuah puisi, seperti pada puisi lama yang dikaitkan dengan aturan-aturan yang sajaknya A, B, atau A. Hal tersebut sudah ditentukan rimanya. Nah, itulah salah satu ciri-ciri puisi. Selanjutnya, ciri puisi yang kelima yaitu mempunyai irama. Irama di sini adalah bagaimana seorang penyanyi atau seorang pembaca puisi membacakan puisinya. Pastinya ketika kita membaca sebuah puisi, di setiap kalimatnya itu mempunyai irama tersendiri. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam ciri puisi. Ciri puisi yang terakhir yaitu memperhatikan bentuk atau tipografi. Tipografi bisa dikatakan sebagai perwajahan pada teks puisi. Nah, ada kalanya teks puisi itu ditulis dengan rata kiri, ada juga yang rata kanan, ataupun rata tengah. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam perwajahan teks puisi itu sendiri. Nah, itulah ciri-ciri pada teks puisi. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan zamannya dan yang kedua berdasarkan isinya. Puisi berdasarkan zamannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada puisi lama, puisi baru, dan juga puisi kontemporer. Yang pertama yaitu puisi lama. Nah, untuk puisi lama masih terikat aturan-aturan seperti sajaknya A, B, atau A,
dan kemudian tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, hal tersebut merupakan ciri khas puisi lama. Nah, ada juga jenis puisi lama. Di antaranya yaitu ada mantra, kemudian pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, talibun. Itu adalah jenis-jenis puisi lama. Nah, sedangkan pada puisi baru itu sudah tidak begitu terikat aturan. Di antaranya ada puisi balada, ode, satir, soneta. Nah, itu adalah puisi baru. Nah, kemudian ada puisi kontemporer. Nah, untuk puisi kontemporer ini adalah puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat dengan aturan-aturan. Nah, itu adalah jenis puisi berdasarkan zamannya. Sedangkan yang berdasarkan isi dibagi menjadi 3. Ada puisi naratif, puisi deskriptif, dan juga puisi lirik. Yang pertama yaitu puisi naratif. Naratif sendiri artinya cerita atau berbentuk cerita. Yang termasuk ke dalam naratif adalah balada dan juga ada romansa. Yang kedua yaitu puisi deskriptif. Nah, untuk puisi deskriptif ini yang menunjukkan gambaran. Yang termasuk ke dalam deskriptif ada satir, kemudian sindiran atau kritik sosial, dan juga ada impressionistik. Yang ketiga ada puisi lirik, yaitu berbentuk lirik. Yang termasuk ke dalam puisi lirik ini ada elegi, serenada, dan ada ode. Nah, itu adalah jenis puisi berdasarkan isinya. Selanjutnya ke pembahasan terakhir, yaitu ada unsur pembangun puisi. Nah, untuk unsur pembangun puisi ini mempunyai 2 jenis, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Untuk unsur fisik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada diksi, imaji, kata konkret, majas, rima atau irama, dan tipografi. Untuk unsur batin puisi terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.